Selamat malam Pak Beri, apa kabarnya? Selamat malam Coach, kabar baik. Kabar baik, syukur kepada Tuhan ya. Lagi sibuk apa ini Pak Beri sekarang? Untuk sekarang nggak ada kesibukan Coach, karena dari tadi pagi sampai sore itu atau sekitar siang mempersiapkan untuk hari guru besok yang akan diadakan di sekolah, begitu Coach. Ya agak longgar hari ini ya, karena fokus pada hari guru besok ya. Iya Coach. Oke Pak Beri, hari ini kita akan latihan integrasi 47 sub skill yang telah kita pelajari selama ini. Apakah Pak Beri kira-kira siap, Pak? Saya sudah siap Coach. Oke, terima kasih, Pak. Pak Beri, di antara 47 sub skill yang telah kita dalami, kita pelajari selama ini, untuk Bapak sendiri, mana yang paling Bapak ketahui? Untuk ke-47 sub skill itu Coach, yang paling saya pahami itu adalah skill bertanya. Karena pada skill bertanya itu banyak sub skill yang saya perlukan untuk membangun suasana coaching agar lebih baik dan mengetahui apa yang menjadi sumber daya ataupun langkah yang diperlukan oleh klien saya. Dan juga saya membuat ataupun menyukai ataupun mengetahui sub skill mendengar dan mendukung. Begitu, Coach. Baik, jadi sub skill bertanya ya, bahwa dengan bertanya bahwa memang sebagai coach sungguh bisa dapat mengetahui sumber daya dan langkah yang akan dilakukan oleh klien kita. Begitu kan Pak Beri? Iya, begitu, Coach. Baik, terima kasih. Lalu mana yang belum Bapak ketahui dari 47 tadi? Dari ke-47 ini, Coach, yang belum saya pahami itu ketika meminta klien untuk menentukan skala pada dirinya ataupun eh, membuat posisi klien itu diibaratkan seperti simbol. Jadi saya belum terlampau memahami maksud dari skala dan simbol tersebut, Coach. Oke. Jadi yang belum sungguh diketahui, dipahami ya, bagaimana kita mengajak klien untuk membuat skala dan membuat simbol ya. Iya, begitu, Coach. Oke, Pak. Lalu menurut Pak Beri, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sub skill yang sungguh sudah diketahui adalah bertanya, lalu yang belum dipahami diketahui adalah bagaimana membuat skala dan bagaimana membuat simbol. Apa yang perlu Bapak lakukan agar itu nanti lebih diketahui, dipahami? Untuk sampai saat ini, Coach, yang saya lakukan agar saya memahami soft skill yang belum saya ketahui itu, saya bertanya terlebih dahulu kepada teman saya yang sudah sering ataupun pada saat coaching dia menggunakan soft skill tersebut dan melakukan literasi sedikit ataupun melihat kembali video-video mengenai soft skill yang telah dijelaskan oleh coach pada MCI Zoom begitu, coach. Oke, jadi tentunya masih bisa melihat kembali rekaman ya, dan juga modul yang berhubungan dengan skala dan simbol itu ya Pak. Iya, begitu, coach. Oke, mudah-mudahan nanti makin bisa dipahami. Oke Pak Beri, di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, menurut Bapak mana yang paling sering Bapak pakai? Dari ke-47 sub skill yang telah
dipelajari, Coach. Yang paling sering saya pakai itu adalah bertanya suasana pada klien dan bertanya apa feedback yang bisa saya berikan atau apa feedback yang klien harapkan dari saya. Begitu, Coach. Oke, jadi yang sering dipakai adalah soft skill bertanya suasana ya, apa feedback yang akan diberikan oleh klien. Begitu kan Pak Beri? Iya, begitu, Coach. Baik, terima kasih Pak Beri. Lalu mana yang belum dipakai oleh Pak Beri sendiri? Untuk saat ini, Coach, yang belum pernah saya gunakan itu, seperti yang saya bilang tadi, soft skill membuat klien melambangkan dirinya atau dengan simbol, dan juga bertanya mengenai ketangguhan, begitu, Coach. Saya kalau seperti ketangguhan atau skala itu jarang saya ingat, tapi kalau seandainya dia seperti suasana ataupun feedback itu langsung muncul, walaupun tidak saya list nanti di daftar pertanyaan, begitu, Coach. Baik, terima kasih ya. Salah satu adalah membuat ketangguhannya. Iya, Coach. Oke Pak Beri, lalu apa yang perlu dilakukan oleh Bapak agar lebih sering nanti soft skill yang belum pernah dipakai ini bisa dipakai? Oke, Coach. Untuk hal tersebut, saya akan bertanya dulu kepada teman yang lain yang sudah sering menggunakan itu, dan bertanya kepadanya, sebenarnya soft skill untuk skala dan juga ketangguhan ini pada saat seperti apa dikeluarkan, agar nanti pada saat saya melakukan coaching bersama klien, saya mampu menempatkannya dengan tepat. Begitu, Coach. Oke, saya kira pun itu satu yang paling tepat Pak Beri ya. Oke Pak Beri, di antara 47 soft skill yang telah kita pelajari itu tadi, mana yang paling bermakna buat Bapak sendiri, Pak? Yang paling bermakna buat saya, Coach, ketika saya melakukan soft skill bertanya. Jadi di situ saya bisa melihat langsung reaksi klien saya bagaimana dia menanggapi saya. Dan ketika saya melakukan soft skill mendengar ataupun mendukung, sehingga saya memang hadir penuh dalam coaching itu mendengarkan apapun yang dikatakan oleh klien dan saya memfasilitasi klien tersebut untuk menemukan eh, solusi secara mandiri. Begitu, Coach. Oke, terima kasih ya. Itu tadi yang paling bermakna ya. Mana yang kurang bermakna untuk menurut Bapak sendiri, Pak? Untuk saat ini saya belum menemukan mana soft skill yang belum bermakna karena menurut saya semua soft skill itu sama fungsinya dan sama tujuannya. Cuman saya masih bingung untuk menentukan tempat yang sesuai dengan kondisi pada saat saya melakukan coaching. Begitu, Coach. Ya, karena pada prinsipnya semua bermakna ya, Pak. Hanya karena I- belum sungguh bisa dipraktekkan semua, menjadi belum bisa sungguh melihat secara keseluruhan ya, Pak. Iya, begitu, Coach. Oke. Lalu apa yang perlu dilakukan Pak Beri agar itu semuanya nanti lebih bermakna? Yang akan saya lakukan, Coach, agar keseluruhan dari 47 soft skill itu saya anggap bermakna ataupun saya rasakan bermakna, saya harus melihat terlebih jauh dulu. Kira-kira maksud dari soft skill ini apa? Apakah bisa cuma soft skill mendukung saja dipakai dalam coaching atau hanya skill bertanya saja? Tidak perlukah kita mendengar ataupun mendukung dan memberi feedback kembali? Jadi saya masih perlu melakukan literasi terhadap ke-47 sub skill tersebut, Coach. Oke, jadi mesti dilihat lagi lebih dalam ya maksudnya ya. Iya, Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Beri. Lalu masih ada Pak Beri di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari itu juga ya.
untuk Bapak sendiri, mana yang paling Bapak prioritaskan untuk lebih banyak dilatih atau berlatih? Untuk ke-47 soft skill yang telah dipelajari, yang Iya, paling saya prioritaskan untuk lebih dilatih itu ketika saya bertanya manfaat ataupun keuntungan kerugian pada klien. Ketika dia mengetahui langkahnya, ketika dia mengetahui sumbernya, karena dari hal tersebut saya akan selalu memberikan pertanyaan sehingga nanti klien pun akan mengecek dirinya sendiri ataupun mengecek kembali apakah memang solusi yang diberikannya itu atau yang dijawabnya itu sudah sesuai begitu coach. oke. Oke, terima kasih Pak Beri ya. Lalu mengapa perlu diprioritaskan itu, Pak? Menurut saya, mengapa itu perlu diprioritaskan? Karena tujuan coaching itu awalnya kan untuk menemukan langkah dan sumber daya klien. Jadi, Iya, hal tersebut saya lakukan agar nanti memang ketika saya bertanya kepada klien, klien sendirilah yang menemukan solusi secara mandiri dan juga klien menyadari bahwa dirinya sebenarnya mampu untuk mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Begitu, Coach. iya. Artinya biar agar klien sendiri bisa melihat langkah yang akan bisa ditempuh ya. Iya, Coach. Iya. Baik. Lalu apa dampaknya menurut Pak Beri bila itu nanti diprioritaskan? Hmm. Mungkin untuk dampaknya sendiri bagi saya, ketika saya melakukan sesi coaching dengan klien, saya tidak perlu lagi membuat list pertanyaan. Jadi, saya hanya bertanya dengan klien masalah ini, lalu dia akan beruntun untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang baru, yang dimana pertanyaan itu pun nanti akan mengarahkan klien agar menemukan jawabannya tersendiri. Begitu, Coach. Oke, betul ya Pak. Ya. Oke Pak Beri. Lalu menurut Pak Beri apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari sesi coaching kita ini, Pak? Oke, Coach. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil, coaching sesi malam ini karena masih banyak juga sebenarnya soft skill yang belum saya pelajari ataupun yang belum saya ketahui, baik itu maknanya ataupun saya kurang menggunakan itu pada saat sesi coaching. Jadi saya menyimpulkan masih kurang melakukan literasi. Jadi saya harus lagi berliterasi, melihat sebenarnya di mana menempatkan soft skill yang satu dengan yang lain agar sisi coaching yang saya lakukan itu tidak mulu-mulu itu aja pertanyaannya. Saya takut nanti pun klien merasa bosan begitu, coach. Oke ya, jadi masih meningkatkan literasi, melihat kembali bahan-bahan yang telah kita pelajari ya. Lalu apa action plan yang perlu Bapak buat? Mungkin untuk action plan yang akan saya buat, seperti yang saya bilang tadi, coach, saya bertanya dulu kepada teman yang sudah sering menggunakan soft skill yang belum saya pahami. Saya melihat kembali rekaman video coach di MCI yang sering dilakukan pada hari Senin dan saya mencoba bertanya juga langsung kepada coach melalui chat ataupun bertanya langsung karena kebetulan ada juga salah satu pengurus MCI di sekolah jadi saya langsung bisa bertanya begitu coach. Oke ya, betul ya. Baik Pak Beri, terima kasih atas waktunya untuk sesi coaching yang singkat ini. Sampai ketemu lagi dalam waktu sesi coaching yang telah kita sepakati ya Pak. Iya, terima kasih coach. Oke, terima kasih.